Iman kepada Nabi dan Rasul adalah bagian penting dari rukun iman yang keempat dan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih ribuan manusia untuk diangkat sebagai Nabi. Dan menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir, jumlah total Nabi yang diutus adalah 124.000. Dari jumlah tersebut, sekitar 313 diantaranya juga diberi tugas sebagai Rasul. Dalam riwayat lain yang dinukil oleh Ibnu Hakim, disebutkan bahwa jumlah Rasul adalah 315. Meski jumlah Nabi sangat banyak, umat Islam hanya diwajibkan mengetahui 25 Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Namun yang menarik adalah, meskipun kebanyakan Nabi dan Rasul telah wafat, terdapat keyakinan bahwa ada 4 Nabi yang hingga saat ini masih hidup. Keempat Nabi ini, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi kehidupan hingga sekarang, meski tujuan dan alasan mereka masih hidup berbeda-beda. Ada yang kematiannya ditunda karena mereka masih menjalankan tugas tertentu, ada pula yang terus memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Mahmud Asy-Syafrawi dalam bukunya Khidir alaihi salam, Nabi Misterius, Penguasa Samudra yang Berjalan Cepat, keempat Nabi tersebut bukanlah penutup para Nabi, melainkan hamba Allah yang dipilih dan diberi umur panjang hingga hari ini. Setiap Nabi tersebut memiliki kisah dan alasan khusus mengapa mereka masih hidup. Maka dari itu, di video kali ini, kita akan membahas tentang keempat Nabi yang diyakini masih hidup hingga sekarang. Siapa saja mereka, bagaimana kisah hidupnya, dan di mana mereka berada saat ini. Mari kita telusuri lebih jauh kisah kehidupan mereka. Nabi yang diyakini masih hidup hingga saat ini adalah Nabi Isa alaihissalam, putra dari Maryam. Kisah kelahiran beliau sangat istimewa dan diceritakan dalam surah Maryam. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui Jibril yang mengatakan, "Sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu untuk memberimu kabar gembira tentang seorang anak laki-laki yang suci." Maryam terkejut dan bertanya, "Bagaimana mungkin aku bisa mempunyai anak laki-laki? Padahal tidak ada seorang pun laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pelacur." Jibril menjawab, "Demikianlah firman Tuhanmu. Hal ini sangat mudah baginya, dan kami menjadikannya sebagai tanda kebesaran kami bagi seluruh umat manusia, serta sebagai rahmat dari kami. Semua ini adalah urusan yang telah diputuskan." Dalam Quran Surah Maryam ayat 19-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel, yang pada saat itu menyembah berhala. Nabi Isa alaihissalam diberikan sejumlah mukjizat untuk membuktikan kebenaran ajaran yang beliau sampaikan. Kisah tentang Nabi Isa alaihissalam ini mendukung pendapat bahwa beliau masih hidup hingga kini, seperti yang dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 55 dan surah An-Nisa ayat 157. Ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang yang kufur, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang yang kufur hingga hari kiamat. Kemudian kepadakulah kamu kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan." Sementara itu, dalam surah An-Nisa ayat 157, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi, mereka tidak yakin telah membunuhnya." Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel. Beliau dikenal sebagai salah satu dari rasul yang bergelar ulul azmi, sebuah gelar yang menunjukkan ketabahan dan keteguhan hati dalam menyampaikan risalah Allah. Nabi Isa memiliki sejumlah mukjizat yang menakjubkan, seperti kelahirannya tanpa ayah,
kemampuan menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, dan berbicara sejak masih bayi. Nabi Isa juga dikenal dengan sebutan Al-Masih, yang berarti yang diurapi atau yang dibersihkan, menunjukkan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, beliau dipandang sebagai sosok yang sangat saleh, penuh ketundukan kepada Allah, dan memiliki peran besar dalam mengajarkan ajaran tauhid. Beliau lahir dari rahim Maryam, seorang wanita yang suci dan mulia, putri dari Imran, seorang pria terhormat yang dipilih oleh Allah. Maryam dibesarkan dalam lingkungan yang penuh ketaatan dan kesucian dan diasuh oleh pamannya, Nabi Zakaria, yang juga seorang nabi. Suatu hari, Maryam menerima kunjungan yang sangat istimewa dari malaikat Jibril, utusan Allah. Jibril datang membawa kabar gembira, menyampaikan bahwa Maryam akan melahirkan seorang putra yang akan diberi nama Isa. Kabar ini mengejutkan Maryam, karena ia belum pernah bersentuhan dengan seorang laki-laki. Kehamilan ini adalah sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan kekuasaannya yang tak terbatas. Malaikat Jibril menjelaskan kepada Maryam bahwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Mendengar penjelasan ini, Maryam menerima takdir tersebut dengan penuh kepasrahan, seraya memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang berusaha menggoyahkan keyakinannya. Saat waktu kelahiran tiba, Maryam merasakan rasa sakit yang sangat berat. Namun, Allah memberikan pertolongan dengan cara yang luar biasa. Sebuah pohon kurma di dekatnya menurunkan buah-buah kurma segar, dan sungai kecil tiba-tiba mengalir di bawahnya untuk memberikan air minum. Dengan bantuan dari Allah, Maryam mendapatkan kekuatan di saat yang paling dibutuhkan, hingga akhirnya ia melahirkan Nabi Isa alaihissalam dengan penuh keajaiban di bawah pohon kurma tersebut. Bayi itu menjadi bukti nyata kebesaran Allah dan mukjizat yang agung dalam ajaran Islam. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu peristiwa paling menakjubkan dalam sejarah Islam, yang menunjukkan bahwa segala sesuatu mungkin terjadi atas kehendak Allah yang Maha Kuasa. Menurut para sejarawan, Nabi Isa diperkirakan lahir sekitar tahun 6 sampai 4 sebelum Masehi. Kisah hidup Nabi Isa alaihissalam dipenuhi dengan berbagai mukjizat yang luar biasa yang Allah berikan sebagai bukti kebenaran risalahnya. Berikut ini adalah beberapa mukjizat luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Isa yang menjadi tanda keagungan Allah. Yang pertama, berbicara sejak bayi. Ketika Maryam kembali kepada kaumnya dengan membawa bayi Isa di pelukannya, kaumnya segera menuduhnya melakukan dosa besar. Namun, Maryam hanya diam dan menunjuk ke arah bayi tersebut. Yang mengejutkan, bayi Isa alaihissalam mulai berbicara. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil.